Tidak ada istilah itu sentralisasi, desentralisasi, itu kan tidak ada. Kalau di dalam riset itu kita basisnya itu adalah Center of Excellence. Kita punya Center of Excellence di berbagai wilayah. Awal 2025 ya semua sudah harus menempati home base sesuai SK penempatannya sejak awal. Banyak yang lupa ya bahwa WFA itu adalah insentif, bukan hak. Pak lah ini kok tiba-tiba diberi kebijakan begini loh, bukan ini nggak tiba-tiba, udah dari 2-3 tahun yang lalu. Dengan penguatan home base ini, saya percaya itu akan memberikan dampak yang sangat positif. BRIN Talk Show, inspirasi riset dan inovasi. Kembali di BRIN Talk Show, saya Mas Pur. Kali ini kita akan membahas kebijakan home base pegawai BRIN. Bersama kita telah hadir Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Laksana Trihandoko. Terima kasih telah hadir, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam Mas Pur, Apa terima kabar, kasih. Pak, hari ini? Baik, alhamdulillah. Ya. Bisa kita mulai, Pak, ya? Iya, silakan. Mohon dijelaskan, Pak, latar belakang mengapa BRIN memutuskan untuk mengadopsi kebijakan home base pegawai yang dianggap sentralisasi. Oh ya, jadi kalau kita bicara sentralisasi dulu nih ya. Jadi sebenarnya kalau di dalam riset itu kita tidak ada istilah itu sentralisasi, desentralisasi, itu kan tidak ada. Kalau di dalam riset itu kita basisnya itu adalah Center of Excellence ya. Bagaimana kita membentuk Center of Excellence, pusat yang kapasitas dan kompetensinya tinggi di bidang tertentu. Nah, kalau di BRIN kita punya Center of Excellence di berbagai wilayah gitu ya, tidak hanya di Jabodetabek. Kita punya yang di Lombok Utara untuk budidaya perairan laut misalnya. Kita punya yang di Lampung Selatan untuk mineral. Kita punya yang di Gunung Kidul ya untuk teknologi proses pangan yang berbasis kimia misalnya ya. Di Surabaya juga ada, di Kebumen juga ada dan seterusnya. Jadi itu center of excellence gitu ya. Artinya kalau orang mau belajar perairan budidaya perairan laut ya, itu ya harus ke Lombok Utara meskipun orang Aceh atau orang Serpong sekalipun gitu ya. Gitu. Jadi kita tidak ada sentralisasi. Kita fokus pada bagaimana meningkatkan critical mass supaya kompetensi dan kapasitas riset itu benar-benar bisa diangkat di level yang semaksimal mungkin. Tapi artinya kebijakan home base ini, Pak, itu nantinya para periset atau para pegawai BRIN itu kan harus bekerja di home base yang ditentukan. Persis, ya supaya orangnya ngumpul, supaya critical mass-nya dapat gitu ya. Karena dalam 2-3 tahun terakhir ini, mohon maaf, itu kan kita memberlakukan work from anywhere, ya kan? Saat ini pun kita masih memperlakukan itu ya. Di BRIN itu kami memperlakukan work from anywhere, tetapi tidak yang terlalu jauh begitu gitu ya. Dulu masih ada yang jauh-jauh karena itu adalah sekaligus memberikan kesempatan ya masa transisi buat kawan-kawan kami yang tadinya dari ex kementerian dan lembaga yang memang dari awal itu ada di berbagai daerah. Tapi gini, Pak, sekarang ini kan udah era digital nih, digital. Bahkan banyak pekerjaan yang memang sudah bisa di remote gitu kan. Kemudian BRIN malah membuat kebijakan harus berbasis home base. Nah, apakah ini tidak bertolak belakang dengan kondisi saat ini? Jadi kalau bukan karena berbasis digital kemudian kita pasti bisa berjauhan ya gitu. Jadi kita tidak mewajibkan teman-teman kami ini untuk tiap hari ngantor, tidak begitu. Tetapi harus ada waktu ya dan kesempatan di mana semua orang itu berkumpul. Karena pekerjaan riset itu kan pekerjaan kreatif ya. Pekerjaan kreatif itu tidak mungkin bisa terjadi dan akan turun kalau kita tidak ada interaksi, tidak ada komunikasi, tidak ada diskusi yang akan sangat sulit dilakukan secara remote gitu ya. Ya, untuk bidang apapun lah ya gitu. Jadi ini yang dari 2-3 tahun perjalanan kami ini itu yang sudah
kami evaluasi begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang dari awal masa transisi terkait work from anywhere ini itu kita berlakukan sampai akhir 2024. 2024. Ya, akhir 2024 begitu. Ini untuk memberi kesempatan kawan-kawan khususnya kami yang ex KL tadi untuk memikirkan kembali. Karena dulu mereka bergabung ke BRIN kan juga mungkin sebagian ada yang terpaksa, mungkin apa ya. Meskipun kita nggak pernah memaksa gitu, tapi mungkin karena tidak mau jabatan fungsional penelitinya hilang atau apapun lah ya, apapun lah alasannya. Mungkin mereka pada saat itu tidak sepenuhnya ya gitu. Sehingga masa transisi ini kami berikan sebagai kesempatan ya bagi mereka untuk memikirkan kembali. Apakah saya akan tetap di daerah saja, tapi saya akan bergabung ke BRIDA misalnya, karena BRIDA kan sudah terbentuk nih ya di banyak Pemda, atau ke kementerian lembaga yang lain di daerah itu ya, baik KL asalnya juga boleh ya, atau pindah ke lokasi yang lain misalnya. Itu kesempatan yang kami berikan begitu ya. Tetapi setelah awal 2025 ya semua sudah harus menempati home base sesuai SK penempatannya sejak awal ya. Jadi semua kan sudah ditempatkan sesuai SK penempatan di pusat-pusat riset yang selama ini mereka naungi ya gitu. Tapi begini Pak Handoko, kita tahu bahwa jumlah pegawai BRIN ini di atas 10.000 kalau tidak salah ya. Nah, 13.000 sekarang bahkan di atas 10.000. Nah, bagaimana mekanisme menempatkan mereka ini ke dalam home-base yang memang sudah sesuai kapasitasnya? Ya, saat ini kami sudah melakukan penghitungan dan itu memang sudah cukup gitu ya. Dan toh kami juga tetap memberlakukan WFA ya. Jadi WFO yang kami wajibkan itu hanya 2 hari dalam seminggu sebenarnya. Kalau untuk periset, kalau untuk SDM manajemen iptek itu 3 hari dalam seminggu ya. Meskipun setiap unit bisa memberlakukan lebih dari itu, tergantung karakter mereka ya. Ada pusat riset yang memberlakukan setiap hari WFO misalnya ya, gitu. Sehingga memang secara kapasitas itu masih sangat memenuhi. Dan saat ini kan kami sudah siap ya. Kalau pada saat awal 2021 dulu kan kita belum siap ya, karena apa yang ada ya di kampus-kampus di kawasan kita itu memang masih pola lama kan ya, pola kementerian dan KL yang lama. Tapi kalau saat ini kan semuanya sudah selesai tertata sejak akhir tahun lalu ya. Jadi sudah siap, mestinya tidak ada problem ya. Tentunya dalam penerapan kebijakan ini banyak tantangannya Pak ya. Mungkin bisa diidentifikasi Pak tantangan seperti apa ya saja? Tantangannya kan jadi begini, jadi sayangnya teman-teman kami ini banyak yang lupa ya, bahwa WFA itu adalah insentif, bukan hak. Gitu ya. Jadi itu yang banyak yang terlupa begitu, sehingga kenapa kok misalnya pada saat itu ada yang komplain, kalau kita di BRIN kalau mau nge-lab di Cibinong misalnya kita nggak dikasih SPPD. Loh ya memang nggak dikasih SPPD, tidak bisa diberikan SPPD karena dia itu memilih sendiri WFA dari sana begitu ya. Padahal kantornya kan ada di Cibinong gitu ya, kan nggak mungkin kita ngasih orang SPPD perjalanan dinas untuk mudik gitu ya misalnya, kan nggak bisa misalnya. Jadi lupa ya. Ada juga yang kenapa kami di daerah ini kok nggak dikasih lab gitu. Dia lupa padahal di daerah dia itu memang tidak ada lab gitu ya. Karena labnya dia itu ada di pusat risetnya yang katakanlah di Serpong, di Cibinong atau di Surabaya dan seterusnya itu. Sedangkan yang di lokasi lain yang tidak ada. Kalau kita menyediakan lab ya otomatis kita ngecer-ngecer lagi seperti fenomena sebelum ada BRIN dong ya. Jadi kita tidak berlawanan dengan prinsip awal untuk mengkonsolidasikan sumber daya riset inovasi ini kan. Ya, jadi itu satu hal. Jadi lupa gitu ya. Ya karena terlalu nyaman ya mungkin ya. Ya kan nyaman ya. Posisi nyaman ya. Comfort zone lah ya. Yang kedua tentu dari sisi masalah
pribadi individu lah ya. Ya kan masing-masing punya keluarga. Tapi sekali lagi ini karena lupa juga. Karena sejak awal sebenarnya sudah disampaikan bahwa at the end of the day semua harus bergabung ke pusat risetnya. Gitu ya, harus menentukan kalau mau pindah ke Brida ya silakan, kalau ya kan. Tapi dia lupa, dia nyaman terus begitu ya, terus tiba-tiba lah ini kok tiba-tiba diberi kebijakan begini loh, bukan ini nggak tiba-tiba, udah dari 2-3 tahun yang lalu bahwa ini adalah masa memberi mereka kesempatan untuk memikirkan kembali gitu ya. Jadi itu jadi apa yang kedua itu. Nah yang ketiga ini yang paling parah nih, apa bukan lupa bukan apa, tapi tanpa nanya tanpa apa, teman-teman yang sebenarnya sudah berdomisili di lokasi pusat riset, dia malah pindah permanen ke kampung halamannya gitu. Jadi ini entah lupa, entah nggak paham ya, gitu. Kemudian sekarang jadi terkaget-kaget kan, loh kenapa saya jadi harus pindah, kan saya udah kadung apa pindah ke kampung, loh ya ganti saya tanya kan, lah siapa yang nyuruh kamu pindah ke kampung dan siapa yang mengizinkan gitu ya. Ngomong juga kita juga tidak misalnya ya. Jadi ya ini apa aneh tapi nyata ya. Jadi ya namanya juga dinamika ya. Jadi apa lucu juga sebenarnya, tetapi ya justru karena itulah kami harus lakukan itu gitu. Karena kalau tidak kan nggak mungkin dong. Masa kita mau membiarkan ASN yang dibiayai masyarakat ini di tempat yang asal dia sukai saja ya, tanpa dia bisa optimal berkontribusi karena tidak bergabung dengan teman-temannya ya, dan dibiayai sampai pensiun ya. Ada di mana itu kan nggak bisa begitu ya. Di Google pun yang memberlakukan WFA pun juga sama, dia bukan berarti terus dia bisa berkeliaran di mana-mana sepanjang waktu ya. Kan tidak begitu ya kan, pasti harus ada masa, ada waktu ya yang secara berkala memastikan mereka itu berkumpul, berdiskusi, melakukan sesuatu bersama-sama ya, karena itu pasti proses alami orang untuk membentuk kompetensi gitu ya. Kalau tidak ya kompetensinya nggak terbentuk nanti ya. Jadi tantangan, permasalahan sudah diidentifikasi nih Pak ya. Kemudian langkah-langkah apa yang dilakukan oleh BRIN untuk memastikan bahwa penerapan kebijakan ini yang di awal tahun 2025 harus berjalan, itu bisa berjalan dengan lancar? Ya kami harus jalankan itu saja. Harus jalankan ya? Loh iya dong. Kalau tidak ya kan kita tidak bisa bertanggung jawab kan kepada masyarakat yang notabene membiayai kita, ya kan, kita semua ini. Kemudian tentu ada upaya mitigasi juga dari kami ya, dari manajemen, misalnya ya nanti di bulan April atau paling lambat Mei itu kami akan melakukan audit gitu ya, audit WFA lagi seperti yang sudah dilakukan pada awal tahun ini ya, yang mencakup seluruh pegawai misalnya ya. Ya untuk memastikan itu bahwa seluruh pegawai melaksanakan itu dengan baik gitu ya. Jadi dan saya percaya bahwa setiap pegawai BRIN itu sebenarnya memahami ya, dan ya kita harus mensyukurilah apa yang sudah kita peroleh ya. Tidak ada KL lain yang sudah berhasil ya kan melakukan sistem kerja WFA, itu belum ada. Ya kan belum ada. Kementerian Keuangan pun pengen melakukan itu tapi belum bisa juga misalnya ya saat ini. Sedangkan kita sudah mendapatkan kesempatan untuk bisa ya menerapkan sistem kerja ini. Nah, ini yang harus kita jaga bersama, kira-kira gitu. Gini Pak, kalau ini memang sudah terlaksana gitu ya di tahun awal tahun 2025, dampak apa sih yang akan diterima oleh para pegawai BRIN ini terkait dengan tugas dan fungsi mungkin ada perubahan atau tidak? Ya, jadi kalau dari saya yakin bahwa ini akan meningkatkan produktivitas teman-teman kita di BRIN ya, gitu. Karena produktivitas kami di BRIN kan meningkat cukup tajam ya dalam sejak berdirinya BRIN ya, gitu. Kelihatanlah dari datanya ya, gitu, yang tercermin dari peringkat Global Innovation Index negara ini yang juga terus meningkat ya. Yang dulu masih di level 85 terus saja ya. Berpuluh-puluh tahun itu bisa ke 75, ke 64, ke 61, kemudian ke 54 tahun ini kan. Ya, harapannya tahun depan bisa 40 bisa lebih meningkat lagi Pak ya kan. Nah,
Tapi di sisi individu periset BRIN, Civitas BRIN, saya yakin ini juga bisa memberikan dampak yang sangat positif. Misalnya nih teman-teman yang selama ini kualifikasinya masih S2, ya kan? Nah, terutama yang berada di luar tadi, yang jauh-jauh tadi lokasinya, ya. Selama ini mereka tidak bergerak untuk segera meningkatkan kualifikasi, padahal kita sudah memberikan kesempatan kan, gitu. Tidak ada KL yang memberikan kesempatan ke Civitasnya untuk meningkatkan kualifikasi tanpa bayar, tanpa ini dan itu loh ya. Gitu, tidak ada gitu. Nah, ini kan bisa dipercepat. Karena apa? Karena dia kumpul dengan temannya, dia ketemu teman yang lebih jago, yang lebih hebat, ya kan, di bidang kepakaran itu misalnya ya. Gitu, yang akan yuk kita ikut ini, ngajarin ini, ayo kita ikut riset ini. Loh, itu kan bagus. Ya, selama ini kan cenderung loose nih. Jadi sebagian dari teman-teman kami ini yang ada di tempat yang jauh-jauh ini cenderung loose. Itu yang tidak bisa lagi kita biarkan terus terjadi, begitu ya. Karena itu kan tidak bagus juga untuk mereka. Gitu. Terus gini Pak, selama ini kan semua program riset di BRIN ini kan selalu dikerjakan dengan sistem kolaborasi gitu antar unit gitu. Dengan adanya penerapan home base ini nanti bagaimana kolaborasi antar unit ke depannya Pak? Ya justru malah lebih bagus kan. Lebih bagus, iya, karena kan jadi ketahuan yang tadinya ternyata ada orang ahli ini, ada orang ahli itu yang tadinya nggak kenal, ya kan? Karena mereka nggak pernah nongol di home base, ya. Gitu, sekarang kan akan jadi ketahuan ya. Sehingga mereka justru yang punya kepakaran tertentu itu justru punya kesempatan lebih besar untuk bisa terekspos, ya kan? Kemudian bisa diajak bekerja sama oleh kawan-kawan yang lain yang kebetulan punya program-program tertentu misalnya ya, gitu. Ini Pak, saya pengen tahu nih pesan Pak Handoko kepada para pegawai BRIN, para Civitas BRIN yang akan menjalankan kebijakan home base ini di awal tahun 2025. Ya, jadi kalau saya yakin teman-teman kami ini ya kan, baik para periset maupun SDM manajemen Iptek itu kan pasti bangga sebagai orang BRIN ya, gitu. Karena apa? Karena BRIN itu lembaga yang agak berbeda begitu ya, secara substansi loh ya, gitu. Ya kan, karena lembaga riset ya kan punya exposure tinggi lah, ya kan. Di lain sisi kita juga menyandang harapan, ekspektasi yang besar kan dari masyarakat gitu ya, gitu, dari tetangga, dari siapapun lah ya, gitu. Jadi, nah sehingga dengan mekanisme yang lebih disempurnakan ini, ya kan, dengan penguatan home base ini, saya percaya itu akan memberikan dampak yang sangat positif bagi teman-teman kita, karena dia akan menemukan kembali ya. Komunitasnya yang dulu mungkin sempat hilang ya, bagi yang hilang loh ya, sebenarnya sebagian besar sih enggak ya gitu, sehingga saya yakin itu akan menambah motivasi ya, motivasi semangat teman-teman ya untuk bisa berkontribusi lebih baik lah buat bangsa dan negara kita ini ya. Baik, seperti itu gitu, semoga kebijakan ini dapat menjadi salah satu tonggak penting BRIN dalam meningkatkan kinerja riset dan inovasi untuk kita semua. Menarik sekali obrolan kita kali ini Pak. Terima kasih atas waktu dan penjelasannya. Terima kasih Mas Pur ya. Semoga setelah ini kita dapat membuat pegawai BRIN lebih nyaman dalam bekerja, terutama dalam meriset. Ya, lebih semangat. Lebih semangat ya. Gitu. Kawan BRIN, terima kasih atas kebersamaannya. Saya Mas Pur undur diri. Sampai jumpa di program BRIN TV lainnya. Riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. BRIN TV, TV Riset Zaman Now. Terima kasih Mas Pur. Ya. BRIN TV, TV Riset Zaman Now.